Bukankah ada risiko jika kita menghabiskan semua uang? Bagaimana jika terjadi keadaan darurat di kemudian hari? Menyimpan ilmu, menyulut rasa ingin tahu. Belajar dimanapun dan kapanpun. Halo, selamat datang di Archive Wonder. Hari ini kita bahas filosofi unik Die with Zero. Bayangkan, kita habiskan uang bukan untuk menimbun, tapi untuk Iya. menciptakan kenangan hidup yang luar biasa. Menarik. Jadi konsep utamanya adalah kita harus menggunakan setiap rupiah untuk pengalaman dan kebahagiaan, bukan cuma simpanan di rekening ya. Tepat sekali. Filosofi Bill Perkins ini justru mengajak kita untuk memaksimalkan energi kehidupan yang dimiliki setiap rupiah. Kalau kamu meninggal dengan uang yang tersisa, kelihatannya kamu justru telah melewatkan kesempatan untuk menikmati hidup seutuhnya. Iya. Jadi intinya adalah bukan seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa banyak momen berharga yang kita ciptakan. Benar begitu? Iya, benar. Konsep ini menekankan bahwa pengalaman hidup itu seperti investasinya sendiri, yang disebut Bill Perkins dengan istilah memory dividends. Setiap kenangan positif yang kita buat itu akan terus memberi kebahagiaan, seperti dividen yang terus mengalir. Betul. Nah, jadi kenapa sih banyak orang malah terjebak dalam akumulasi kekayaan dan akhirnya lupa menikmati hidup? Apakah ada alasannya? Sebenarnya banyak cara pandang yang memposisikan uang sebagai jaminan masa depan, tapi seringkali justru membuat kita kehilangan kesempatan sekarang. Bill Perkins menyatakan bahwa terlalu fokus menyiapkan masa depan malah mengorbankan kebahagiaan saat ini. Menarik. Jadi bagaimana dengan ide time buckets? Sepertinya konsep ini penting dalam filosofi tersebut. Bisa jelaskan lebih lanjut? Oh, tentu. Time buckets ini mengajak kita merencanakan hidup dalam beberapa interval waktu, misalnya 5 atau 10 tahun sekali. Konsepnya adalah, misalnya, pengalaman seperti olahraga ekstrim atau perjalanan backpacking lebih tepat dilakukan saat kita masih muda, ketika energi dan kesehatan sedang optimal. Jadi seolah-olah kita membuat jadwal pengalaman berdasarkan fase hidup. Tapi, apakah ini tidak terlalu mengatur hidup secara ketat? Bukankah spontanitas juga penting? Itu pertanyaan bagus. Memang, intinya bukan soal mengatur hidup secara kaku, tapi lebih ke memprioritaskan apa yang bisa memberikan kebahagiaan maksimal sesuai dengan umur dan kondisi fisik. Mungkin semacam panduan untuk tidak melewatkan momen ketika kesempatan itu paling berarti. Masuk akal. Kemudian ada ide menarik tentang memberi warisan saat masih hidup, alias warm hand. Apa makna di balik hal itu? Betul. Ide warm hand ini menantang pola pikir tradisional mewariskan kekayaan setelah meninggal. Bill Perkins menyarankan kita memberikan dukungan, baik kepada anak-anak ataupun amal, saat masih hidup. Hal ini memungkinkan penerima mendapatkan manfaat secara langsung, contohnya membantu anak membeli rumah atau memulai usaha. Namun saya punya sedikit keraguan. Bukankah ada risiko jika kita menghabiskan semua uang? Bagaimana jika terjadi keadaan darurat di kemudian hari? Itu kritik yang sangat valid. Bill Perkins sendiri menanggapi isu tersebut dengan menyarankan perencanaan matang. Misalnya, memanfaatkan produk keuangan seperti anuitas untuk melindungi dari risiko kehabisan uang di masa tua. Jadi, konsep ini bukan tentang hidup sembrono, tapi lebih kepada mencapai keseimbangan antara menabung dan menikmati hidup. Betul juga? Saya paham. Jadi, inti dari Die with Zero bukanlah menghabiskan uang secara berlebihan, tapi merancang hidup dengan cerdas dan penuh arti. Tepat sekali. Filosofi ini secara paradoks mengajarkan kita untuk menghindari utopi, hidup dalam rutinitas tanpa makna, dan sebaliknya menetapkan tujuan hidup dengan kesadaran penuh. Jadi, setiap rupiah yang kita miliki harus bisa mengarah pada pengalaman yang memberikan nilai tambah pada hidup. Dan, berbicara soal mengambil risiko di usia muda, apa yang Bill Perkins katakan tentang itu? Saya dengar ini jadi salah satu poin penting. Iya, dia sangat menekankan pentingnya mengambil risiko ketika masih muda. Semakin muda, semakin cepat pula kita bisa pulih dari kegagalan, dan rasio antara risiko dan hadiah jauh lebih menguntungkan. Dengan begitu, kita bisa mengeksplorasi berbagai kesempatan
tanpa terlalu takut gagal. Benar. Aku paham. Tapi, ada yang bilang bahwa menyimpan uang juga memberikan opsionalitas, memberikan kita banyak pilihan saat situasi berubah, ya? Benar, dan itu juga disinggung oleh Bill Perkins. Memang, uang memberi kita pilihan, tapi jika pilihan itu tidak pernah diambil untuk memperkaya pengalaman hidup, maka uang tersebut pada akhirnya tidak akan berkontribusi besar terhadap kebahagiaan. Makanya, penting untuk menemukan keseimbangan antara menabung dan menggunakan uang Betul. untuk hal-hal yang bermakna. Satu lagi poin menarik adalah tentang investasi pada kesehatan. Bagaimana kaitannya dengan filosofi ini? Oh, itu sangat krusial. Bill Perkins mengingatkan bahwa investasi untuk kesehatan seharusnya dilakukan sejak dini, karena kesehatan adalah modal utama untuk menikmati hidup dengan penuh. Bayangkan, jika kita menabung untuk masa depan tapi kemudian kesehatan menurun, semua kekayaan itu nggak bisa dinikmati dengan maksimal, Saya kan? setuju. Sungguh, pesan yang mendalam ya. Jadi, Diwit Zero mengajak kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan maksimal, bukan hanya sebagai tujuan akhir. Betul sekali. Pada akhirnya, filosofi ini menegaskan bahwa uang adalah energi kehidupan yang seharusnya dimanfaatkan untuk menciptakan kenangan dan pengalaman yang berarti. Jadi, apakah kamu siap menyusun time buckets dan mulai merencanakan pengalaman hidup yang luar biasa? Jika kalian merasa video ini mencerahkan, like, tinggalkan komentar dengan pemikiran atau pertanyaan kalian, dan juga subscribe Archive Wonder agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan terus memperkaya wawasan kalian.